Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman ini dengan baik. Dan firman ini merupakan kekuatan bagi kami. Kami sangat butuh firman ini, Tuhan, karena firman adalah petunjuk jalan yang benar bagi kami. Firman adalah sumber kekuatan kami. Firman adalah sumber kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Di minggu ke-11 setelah Trinitatis ini kita akan membaca kitab Amos pasal yang ke-8 sesuai dengan kalender gereja kita. Kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk kita semua. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Ayat 4. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva dan membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang harus diingat oleh setiap manusia, terlebih orang percaya, bahwa apapun yang dilakukan manusia, apapun yang dilakukan oleh orang percaya, apakah itu hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maupun hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan di pemandangan Tuhan. Artinya, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Satu hal lain juga yang harus kita ketahui, yang diketahui oleh setiap manusia dan setiap orang percaya, bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh setiap orang percaya, apakah itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik, itu ada upahnya. Apabila melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, ada janji Tuhan, maka menikmati satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan apabila melakukan hal yang tidak baik, janji Tuhan, maka ada upah mau menjadi bagian. Jadi semua perbuatan manusia tidak ada satupun yang luput di mata Tuhan. Dan apapun yang dilakukan oleh manusia, apakah itu hal yang baik, sekali lagi saya sampaikan, apakah itu hal yang tidak baik, ada upahnya. Saya akan mengajak membaca kita satu bagian di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal, upah bagi orang yang dibebaskan oleh Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan,
dikuduskan oleh Tuhan. Alkitab berkata menikmati hidup yang kekal. Jadi itu upah. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Dosa satu pelanggaran, dosa satu kejahatan, dan dosa dan akibat daripada kejahatan dan dosa itu upahnya adalah maut. Jadi ada upahnya. Ini yang terjadi bagi umat Israel. Kalau kita perhatikan membaca kitab Amos 8, Tuhan ingin menyatakan kepada umatnya. Kalau saudara baca baik-baik kitab Amos ini, firman Tuhan datang kepada umatku, umatnya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi firman ini bukan ditujukan kepada bukan umatnya, bukan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi firman ini ditujukan kepada umatku, kepada orang percaya, orang Israel mula-mula. Mereka mengira apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Tuhan. Semua apa yang dilakukan oleh umat ini diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan siap memberikan upah. Bagian yang kita baca tadi adalah merupakan satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada Amos, seorang nabi. Ada 5 penglihatan yang Tuhan nampakkan kepada Amos. Dan bagian yang kita baca tadi adalah bagian keempat dari 5 penglihatan. Amos pasal yang ke-7, saudara perhatikan, itu penglihatan yang pertama. Tuhan ingin membinasakan umat Israel lewat belalang, tetapi pembinasaan itu tertunda oleh karena ada Nabi Amos yang menahan dan merubah hati Tuhan. Pembinasaan yang kedua Tuhan akan laksanakan lewat api. Dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, itu pun tidak dilakukan oleh Tuhan, oleh karena ada suara Amos mengubah isi hati Tuhan. Dan ada penglihatan yang ketiga. Kalau saudara membaca di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 tentang tali sifat yang pernah dikhotbahkan beberapa bulan yang lalu, bahwa Tuhan akan menghukum setiap orang yang diukur dengan tali sifat tidak masuk dalam ukuran. Dan penglihatan yang keempat yang sudah kita baca tadi adalah penglihatan Tuhan kepada Amos lewat bakul yang di dalamnya ada buah-buah. Dan yang terakhir, penglihatan kelima, kitab Amos pasal 9, mesbah di dekat Tuhan. Tuhan dekat di mesbah. Nah saudaraku, penglihatan yang keempat, saya baca ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Inilah yang diperlihatkan Tuhan kepadaku, kepada Amos. Tampaklah sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah Tuhan, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Perhatikan, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Sudah selesai, sudah habis kesabaran Tuhan kepada mereka. Aku tidak memaafkan mereka lagi. Nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan, ada banyak bangkai, ada kematian. Dan pada ayat yang ke-7 Tuhan berkata bahwasanya aku tidak pernah melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Ada 4 kata yang harus direnungkan oleh umat Israel. Dan 4 kata ini juga yang harus kita pikirkan dan kita renungkan.
ungkapan Tuhan bahwa sudah selesai waktu bagi Israel. Tidak ada maaf lagi bagi mereka. Ada kematian bagi mereka. Dan Tuhan tidak pernah melupakan segala perbuatan mereka. Kalau Tuhan menyatakan hal yang demikian, berarti ada yang dilakukan umat ini yang sudah melampaui batas kesabaran Tuhan. Kalau Tuhan sampai mengatakan bahwa sudah selesai, kesudahan mereka sudah selesai, aku tidak akan memaafkan mereka lagi. Ada kematian yang aku berikan, aku tetap mengingat segala perbuatan mereka. Berarti ada sesuatu yang mereka lakukan yang membuat hati Tuhan itu sakit, yang membuat Tuhan itu sampai marah sekali, yang membuat sampai kesabaran Tuhan itu hilang. Ada satu yang mereka lakukan sehingga Tuhan begitu murka. Kalau kita sempat mengatakan kepada orang dan mengatakan sudah selesai, dan kita kalau dari Minahasa selalu katakan sudah selesaikan, habis. Berarti orang yang menyampaikan itu sudah menyatakan sesuatu yang memang sama sekali orang itu sudah menyakitkan. Gak ada lagi maaf bagimu. Kalau sempat orang mengatakan begitu, berarti orang yang melakukan itu terhadap dirinya sudah melampaui batas, betul nggak? Bahkan lebih parah Tuhan bilang, ada kematian, ada bangkai. Kalau kita bilang tinggal tunggu, pasti mati. Kalau orang udah sakit hati, tunggu nggak? Orang Manado bilang, lewat pasti lewat. Berarti orang itu sudah melakukan hal yang membuat dia sakit sekali. Ingat, saya tidak akan pernah lupa apa yang kau lakukan. Kira-kira Tuhan katakan, aku tidak pernah melupakan seterusnya segala perbuatan mereka. Kita ukur dalam diri kita. Kalau sempat kita mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu kepada sesuatu, kepada satu kelompok, kepada satu pribadi, berarti pribadi itu telah melakukan hal yang melampaui batas. Ini keluar dari hati Tuhan yang penyabar, hati Tuhan yang panjang sabar. Bayangkan panjang sabar sampai stop sabarnya. Saudara bisa bayangkan? Tuhan yang penuh kasih sampai di poin ini kalau kita baca kayaknya Tuhan tiada maaf bagimu. Memang benar-benar udah selesai. Dosa apakah yang dilakukan umat Israel? Pelanggaran apakah yang dilakukan oleh umatku, kata Tuhan? Itu yang kita baca pada ayat yang keempat. Dosa inilah yang dilakukan mereka. Perhatikan baik-baik. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang-orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva dan membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokkan. Ini dosa mereka. Dengarlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin. Siapa? Yang jelas yang menginjak-injak orang miskin bukan orang miskin. Nggak mungkin orang miskin injak orang miskin, betul kan? Ada kode etik. Pada saat orang miskin menginjak orang miskin, itu dulu sesama miskin dilarang saling menginjak. Dilarang. Ini kode etik. Jangan melanggar perjanjian. Sesama orang miskin dilarang saling menginjak. Sesama orang sengsara dilarang saling membinasakan.
Ini dosa yang dilakukan sampai Tuhan marah. Dengarlah hai kamu yang menginjak-injak orang miskin. Nanti kita cari tahu siapa yang injak-injak, siapa yang tukang injak. Dan kita akan lihat dia injak dari kepala, dari punggung, dari ekor, atau dari kaki. Kita akan lihat di sini bagaimana cara dia menginjak. Yang jelas ada sekelompok orang yang Tuhan katakan, hai kalian, hai kamu umatku yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang-orang sengsara. Bayangkan, orang miskin, udah miskin diinjak lagi. Udah sengsara dimatiin. Bagaimana cara mereka membinasakan orang sengsara? Bagaimana cara mereka menginjak orang miskin? Yang jelas mereka tidak injak dari kepala orang miskin itu. Melanggar undang-undang, bisa penjara. Yang jelas mereka tidak menusuk orang sengsara sampai mati dengan pisau. Mereka tidak membunuh orang sengsara dengan pisau. Yang jelas tidak itu. Tetapi cara mereka kita perhatikan. Ayat yang kelima. Bilakah bulan baru berlalu? Bulan baru itu bulan yang kalender orang Ibrani. Setiap bulan baru itu bulan kalender pertama orang Ibrani, yang mereka selalu bikin acara khusus, ada korban. Dan pada bulan baru itu tidak boleh ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak boleh jual beli di sana, tidak boleh bekerja. Dan begitu juga dikatakan, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu. Mereka tunggu-tunggu, kapan ini bulan baru lewat, kapan hari Sabat ini lewat. Mereka lagi tunggu-tunggu, karena apabila itu lewat, maka mereka akan melakukan transaksi. Mereka tunggu lama sekali ini bulan baru lewat. Kapankah ini berlalu? Karena apabila ini lewat, Sabat lewat, maka kami akan melakukan transaksi jual terigu. Dan cara mereka jual, kita berkata, dengan neraca curang. Eva, alat pengukur terigu. 1 eva, saya catat di sini, 1 eva kurang lebih 40 liter. Itu eva. Nah, itu eva itu dikecilkan. Baca baik-baik. Ini cara mereka membunuh orang miskin, cara menginjak orang miskin. Nah, ketemu orang miskin lagi bodoh, matilah dia. Makanya biar miskin tapi pintar, supaya jangan dibodoh-bodohin sama orang-orang yang pintar. 1 eva 40 liter itu ukuran normal. Tapi mereka ini katakan, kapan berlalu ini Sabat? Kapan berlalu ini bulan baru? Bulan baru. Karena kami akan menjual gandum dengan mengecilkan eva. Saya kalau ingat mengecilkan eva, selalu saya ingat mami saya. Mami saya kalau beli beras, waktu di Manado, beli 5 liter. Beli 5 liter di toko yang satu, maka untuk kita semua bisa berapa hari baru habis. Setelah habis, beli di toko yang lain 5 liter, baru 3 hari sudah habis. Main-main saya marah-marah. Kenapa ini beras? Kenapa ini beras habis? Nggak ada makan banyak. Nah, tujuan selalu ke saya, karena sesuai badan porsinya boleh juga gitu. Makan banyak, enggak. Kenapa habis itu beras?
beli 5 liter sampai di rumah tinggal 3. Karena itu liter begini, lalu ada ganjalan di bawah. Ini rupanya dia belajar dari Alkitab. Ini penjual dari orang Kristen. Dia rupanya baca itu Amos pasal 8. Oh, mengecilkan Eva. Eva itu liter. Liter yang berisi 15 liter. Lalu dikecilin. Bagaimana cara kecil? Alkitab tidak menyatakan bagaimana cara mengecilkan. Kalau dibikin kecil itu ketahuan, kecil. Jadi berarti ada yang dia ngajar itu sama dengan pedagang kebenaran. Kalau ukur beras cepat sekali itu tukar dulu. 5 liter. Sampai di rumah, kenapa ringan sekali? Eva yang dikecilkan. Itu cara mereka menginjak orang miskin. Itu cara mereka membinasakan orang yang sesat. Karena nggak mungkin mereka lakukan itu kepada orang yang kaya. Orang kaya kan pintar, ketahuan. Orang miskin sudah miskin, bodoh lagi. Aduh. Kita boleh miskin tapi mental kaya, gitu, supaya orang kaya nggak bisa bodohin kita, ya kan? Ini dosa. Ini yang membuat Tuhan katakan, aku katakan sudah selesai. Aku tidak maafkan lagi. Aku akan membinasakan mereka dan aku tidak akan melupakan segala perbuatan mereka. Perbuatan apa? Dari ayat-ayat ini tersirat ketidakjujuran. Dosa ketidakjujuran inilah, dosa ketidakadilan inilah yang membuat Tuhan murka. Tidak jujur, hidup tidak jujur, kerjanya menyusahkan orang, kerjanya merugikan orang, tidak jujur dalam hidup mereka, sehingga Tuhan murka. Tuhan katakan, umatku dengar baik-baik. Kalau saya pakai dengan kalimat saya, hai dengar baik-baik umatku yang tidak jujur, umatku yang tidak adil, engkau yang manipulasi segala sesuatu. Perhatikan, hidupmu sudah selesai. Aku tidak akan memaafkan kamu lagi karena ketidakjujuran. Hidup ini sangat penting. Karena kita berkata, ketika kita hidup tidak jujur, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa Tuhan murka kepada orang yang tidak jujur hidupnya seperti apa yang kita baca? Karena memiliki dampak bukan hanya kepada dirinya, tetapi kepada lingkungan, kepada orang lain, dan dampak juga kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Ini tidak adil. Tidak jujur itu tidak adil. Kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang tidak adil, orang yang tidak jujur akan mendatangkan kerugian. Kerugian kepada orang lain dan rugi juga bagi diri. Orang lain jadi korban, akan rugi juga dirinya dan murka Tuhan akan datang bagi dirinya. Dan lebih parah, kita berkata mereka tidak akan menikmati kerajaan Allah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang yang tidak masuk kerajaan Allah, kalau melihat dia seorang pesina, pendosa, maling, tukang nipu dan segala macam. Kita berkata orang yang tidak jujur juga tidak masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak jujur, orang yang tidak adil. Firman Allah yang katakan, bukan saya. Kadang-kadang kita melihat orang yang melakukan dosa
Kita vonis dia tidak memiliki kerjaan Allah. Tetapi kita berkata, orang yang tidak adil, dia tidak memiliki kerajaan Allah. Itu merupakan satu kerugian besar. Oleh sebab itu mari kita hidup jujur. Jujur kepada lingkungan yang ada. Jujur kepada diri sendiri, kadang-kadang kita tidak jujur kepada diri sendiri. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Terlebih banyak kita tidak jujur kepada Tuhan. Karena kita berkata kalau kita jujur, maka kita akan menikmati keselamatan dari Tuhan. Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang jujur, keselamatan akan kuperlihatkannya, kata Tuhan. Jadi betapa penting hidup jujur karena berhubungan dengan keselamatan. Dan apabila kita tidak hidup jujur, maka berhubungan dengan kebinasaan. Kalau saudara membaca kitab Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, ada kisah suami istri Ananias dengan Safira. Mereka menjual kekayaan mereka dan mereka bawa kepada rasul-rasul. Waktu ditanya jual berapa, kalau pakai bahasa saya, laku 5.000, dia bilang cuma 2.000. Lalu Petrus bilang, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Dalam sekejap langsung lewat, mati di tempat. Datang istrinya juga, ditanya oleh Petrus. Dia bilang, ya saya sudah jual tanah saya, lakunya sekian, nggak tahu sebenarnya sekian. Petrus bilang, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Kenapa suami kamu baru 5 menit lewat, berikut juga dia lewat? Karena berdusta, tidak jujur. Ketidakjujuran adalah memberikan dampak yang sangat besar. Murka Tuhan, 4 kata yang harus diperhitungkan, harus diingat. Kalau kita mau terhindar dari apa yang Tuhan katakan, sudah selesai. Mari kita jaga hidup kita jujur. Dan kalau kita mau jujur, maka tentunya dengan satu harapan kita berdoa. Kita mengharapkan supaya orang menerima kejujuran kita. Betul nggak? Kadang-kadang kalau kita jujur, kenapa begitu banyak orang nggak jujur? Karena kalau mau jujur kadang-kadang jadi korban. Pernah ada seseorang dia bilang begini, marah-marah itu, saya nggak percaya sama suami saya. Kenapa? Nggak jujur Pak. Kenapa nggak jujur? Masa dia kirim duit sama orang tuanya nggak kasih tahu sama saya? Istrinya begitu. Tolong dong Pak, tolong bilangin dong Pak. Waktu saya ketemu suaminya, ngomong lagi, kamu istri kamu nggak percaya lagi sama kamu. Wah, baru sekarang saya dengar dia nggak percaya. Dia belum tahu, dari dulu memang saya udah nggak percaya juga sama dia. Wah, lebih parah lagi. Saya bilang, Pak, istri Bapak baru bilang Bapak dia sudah nggak percaya lagi sama Bapak. Oh, baru tahu. Kasih tahu sama istri saya, Pak. Dari dulu saya lebih dulu tidak percaya kepada dia. Wah, saya bilang dosa apa itu dua ini? Lalu dia tanya, kenapa sih saya nggak percaya? Katanya, Bapak kirim duit sama orang tua Bapak tanpa sepengetahuan istri. Wah, itu salah Pak. Saya pernah dulu mau kirim. Waktu orang tua saya sakit, saya minta izin sama istri saya. Marah-marah. Dia bilang, loh, kenapa harus kita yang kirim? Lu kan punya adik di sana, dia aja yang kirim. Kita di sini susah kerja. Wah, sejak itu Pak, saya nggak tanya lagi, saya kirim diam-diam.